wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas dinamika rotasi. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana ketika kalian membuka pintu? Pernahkah kalian melihat penari es ataupun penari balet? Ya, itu ada kaitannya dengan dinamika rotasi. Lalu, apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya. Membahas tentang dinamika rotasi berarti kita membicarakan tentang gerakan yang dapat berputar di mana perputarannya memiliki sumbu putar. Contoh dinamika rotasi di kehidupan sehari-hari diantaranya gerakan arah jarum jam, gerakan ketika kita membuka pintu, kemudian gerakan pada roda sepeda, dan masih banyak contoh-contoh dinamika rotasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Pintu adalah benda diam. Ketika pintu itu agar kebuka, kita harus menarik atau mendorong pintu tersebut. Artinya, kita memberikan suatu gaya pada pintu tersebut. Gaya yang memiliki kemampuan membuat benda diam menjadi benda berotasi adalah torsi. Maka dari itu, torsi atau momen gaya adalah gaya yang bekerja terhadap sumbu putar sehingga benda mengalami gerak rotasi. Seperti gaya-gaya yang lain, torsi juga bisa dihitung. Misalnya, ketika kita membuka pintu, semakin kencang dorongan kita, maka semakin besar torsinya. Semakin cepat pula pintu terbuka. Maka dari itu, salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi adalah gaya. Kemudian, apalagi yang mempengaruhi torsi? Faktor lain yang dapat berpengaruh adalah jarak antara gaya dan sumbu putar, atau sering disebut juga dengan lengan gaya. Semakin besar jaraknya, maka semakin besar pula torsinya. Artinya, suatu benda lebih mudah dapat berotasi. Coba kalian ketika membuka pintu dengan gagang yang berada di ujung engsel dan yang berada di tengah-tengah yang mendekati dengan engsel, maka yang mana yang akan lebih mudah dan yang lebih susah? Tentunya yang berada di tengah akan lebih susah. Maka dari itu kalian perlu memberikan gaya yang lebih besar. Itulah alasan kenapa pintu gagangnya berada di ujung engsel, biar kalian tidak perlu kerja keras untuk membuka pintunya. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Coba kalian dorong pintunya sejajar dengan poros pintu. Pintunya tidak akan bergerak. Gaya yang bisa membuat pintunya bergerak adalah gaya yang tegak lurus terhadap lengan gaya. Secara matematis, torsi dapat dilambangkan dengan tau. Tau sama dengan lengan gaya dikali gaya, di mana F harus tegak lurus dengan lengan gaya. Lalu, bagaimana jika tidak tegak lurus? Kalian harus cari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya dengan sedikit menggunakan trigonometri. Dengan mengalikannya, gaya yang diberikan atau F sama besar sudut yang terbentuk, misalnya theta. Jadi, untuk besar gaya pada sumbu Y, kita bisa hitung dengan Fy sama dengan F kali sin theta. Atau pada sumbu Fx, kita dapat mengalihkan F sama dengan F kali cos theta. Torsi adalah besaran vektor, di mana memiliki nilai dan arah. Kita sepakati terlebih dahulu ya. Tanda positif untuk arah torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Tanda negatif untuk arah torsi yang searah dengan jarum jam.
Di dalam gerak translasi, kita tahu bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ada yang masih ingat itu persamaan apa? Ya, itu persamaan hukum 2 Newton. Dinamika rotasi masih ada analoginya dengan hukum 2 Newton. Ternyata rumus ini berlaku untuk torsi, di mana torsi sama dengan percepatan sudut dikali momen inersia. Mengapa massa menjadi momen inersia? Nah, inilah bedanya antara gerak rotasi dengan gerak translasi. Momen inersia merupakan ukuran kelembaman suatu benda dalam melakukan rotasi pada porosnya. Nah, kelembaman itu apa sih? Ada yang tahu? Kelembaman adalah sifat untuk mempertahankan posisinya. Semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit suatu benda untuk mempercepat atau melambat. Momen inersia berkaitan dengan massa, akan tetapi sebenarnya momen inersia juga bergantung dengan bagaimana massa itu tersebar. Semakin jauh massa benda dari pusat porosnya, maka semakin besar momen inersianya. Satuan momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Persamaan matematis momen inersia yaitu momen inersia sama dengan massa dikali jari-jari kuadrat. Bagaimana dengan momen inersia pada benda tegar? Mari kita lihat pada tabel tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai momen inersia pada berbagai benda tegar itu berbeda-beda. Di sini ada batang silinder, pelat segi 4, bola pejal berongga, silinder pejal, dan silinder berongga. Sebelum kita melanjuti pembahasan dinamika rotasi, mari kita amati terlebih dahulu video tersebut. Bayangkan, kita sedang berada di komedi putar di taman bermain. Saat wahana bertambah cepat, kalian merasakan pegangan kalian pada pegangan semakin erat, karena kalian merasa seperti didorong keluar. Apa yang menyebabkan kita merasakan hal itu? Kemudian, kalian mungkin pernah melihat pemain seluncur es melakukan berbagai aksi dan trik dalam salah satu gerakan mereka, di mana mereka berputar sangat cepat. Kita perhatikan, mereka memulai dengan merentangkan tangan, tetapi kemudian menarik tangan mereka sebelum mulai berputar begitu cepatnya. Nah, contoh dari kedua video ini ada kaitannya dengan cara kerja momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berotasi. Momentum sudut merupakan besaran vektor. Arah momentum sudut dari suatu benda yang berotasi dapat ditentukan dengan kaidah peraturan sekrup atau dengan aturan tangan kanan. Jika keempat jari menyatakan arah gerak rotasi benda, maka ibu jari mengatakan arah momentum sudut. Persamaan matematisnya adalah momentum sudut sama dengan momen inersia dikali omega, yaitu L sama dengan I dikali omega. Di gerak translasi, kita belajar hukum momentum linear di mana total momentum linear sistem besarnya akan tetap atau terjaga. Hukum kekekalan ini juga berlaku pada gerak rotasi dengan nama hukum momentum sudut. Misalnya, ibu benturin cincin dengan kelereng, momentum sudutnya akan tetap terjaga secara matematis yang tadi sudah disebutkan bahwa L sama dengan momen inersia dikali omega. Hukum kekekalan momentum sudut ini dapat kita ilustrasikan pakai penari es. Ketika dia berputar sambil melipat tangannya, maka momen inersianya semakin kecil terhadap porosnya, sehingga putaran sangat cepat. Sebaliknya, kalau tangannya direntangkan, maka momen inersianya terhadap porosnya besar, sehingga putarannya melambat. Nah, karena penari berputar di tempat, maka resultan torsinya sama dengan 0,
sehingga momentum sudut penari adalah kekal atau secara matematis dapat ditulis L1 sama dengan L2. Pembahasan materi pada pembelajaran hari ini sudah selesai. Agar kalian lebih memahami terkait dinamika rotasi, Ibu akan memberikan LKPD. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan teknis pengerjaannya. Di dalam LKPD ini, kalian akan menganalisis hubungan besarnya gaya dan momen gaya, kemudian hubungan besarnya lengan gaya dan momen gaya, dan yang terakhir menganalisis hubungan besarnya gaya rem yang diberikan dan momen gaya. Untuk pengerjaannya, kita akan menggunakan simulasi PET, di mana di dalam PET ini kita bisa mengatur gaya yang diberikan ataupun lengan gaya yang diberikan, dan nanti kita akan bisa melihat berapa hasil momen gaya yang diberikannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk berdoa, dimulai. Berdoa telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.